Baik, selamat malam semuanya. Jadi ini merupakan pembahasan untuk soal ujian semester kemarin ya. Dan ditambah dengan beberapa model soal yang bakalan Bapak keluarkan untuk materi soal remedialnya ya. Jadi untuk kelas 10 coba nanti kalian buat ulang ke dalam satu kertas soal ini. Itu sebagai tiket kalian untuk mengikuti remedialnya. Jadi pelajari dan kerjakan ya, kerjakan ulang. Jadi langsung Bapak bahas saja ya. Misalkan soal nomor 1 yang esainya. Tentukan hasil penjumlahan semua bilangan antara 200 sampai 500 yang habis dibagi 3. Jadi perlu diketahui bahwa ini kan range-nya dari 200 sampai 500 ya. Jadi antara 200 sampai 500 ini, bilangan yang pertama habis dibagi 3 bukan kalian cuma menambahkan 3 dari 200 ini ya. Kalian harus cari bilangan yang benar-benar bisa dibagi dengan 3. Ingat, bilangan yang bisa atau habis dibagi dengan 3, jumlah digitnya harus merupakan kelipatan 3. Contoh, 200. Apakah 200 bisa dibagi 3? Kita tambahkan jumlah digitnya. 2 tambah 0 tambah 0. Itu kan 2. Apakah 2 habis dibagi 3? Tidak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 200 ini merupakan bilangan yang tidak habis dibagi dengan 3. Kita coba 201. Apakah 201 bisa dibagi 3? Berarti dia 2 tambah 0 tambah 1. Yaitu kan 3. 3 habis dibagi 3. Jadi bilangan pertama setelah 200 yang habis dibagi 3 adalah 201 ya. Terus berkelipatan, selisihnya 3 berarti 204, 207, dan seterusnya dicari sampai bilangan sebelum 500. Kita uji. Kita misalkan uji angkanya 499. Apakah 499 bisa dibagi 3? Tambahkan. Jadi 4 tambah 9 tambah 9. Itu kan 22. 22 itu nggak habis dibagi 3 ya. Berarti dapat kita simpulkan 499 ini tidak habis dibagi 3. Jadi kita cari bilangan di bawahnya 1, yaitu 498. Berarti 4 tambah 9 tambah 8. Itu 21. Berarti 21 habis dibagi 3 ya. Berarti bilangan terakhirnya 498. Kita ingin mencari penjumlahan semua bilangan ini. Dalam artian kita harus mencari berapa banyak sukunya ya. Banyak suku dicari dengan rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya 498. A-nya 201 tambah N kurang 1 kali beda. Kita pindahkan 201-nya dikurang dengan 201 sama dengan N kurang 1, bedanya 3. Ini dikurangkan menjadi 297 sama dengan N dikurang 1. Kita bagi 3 langsung aja. Nanti dapat 99 sama dengan N kurang 1. Kita dapat anggap atau pastikan bahwa N-nya adalah 99 tambah 1 atau 100. Udah kita peroleh nih, banyak bilangannya adalah 100 bilangan. Antara 200 sampai 500 yang habis dibagi 3. Kemudian tinggal cari S 100-nya. S dari 100 bilangan ya. Yaitu 100 per N per 2. Kan rumusnya SN sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Berarti 100 per 2 karena N nya kan 100 bilangan per 2. U1 nya 201. Suku terakhirnya 498. Jadi ini bisa sederhanakan menjadi 50 dikali 699. Sebenarnya kalau kita anggap ini 700, kalau misalkan kalian sulit mengalihkannya, anggap dia 700. Jadi 50 kali 700 itu kan
35.000 ya. Kurang 50 karena tadi kan 50 kali 699. Jadi kita kurang dia 50. Jadi jawabannya 34.950 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Coba sebagai latihan kalian, coba cari bilangan yang habis antara 200 sampai 400 saja. Yang habis dibagi 4 ya. Ini latihannya ya. Ini juga harus kalian kumpul nanti sewaktu remedial. Ini latihannya. Kita teruskan. Untuk soal nomor 2. Ingat ya, anaknya ada 6 orang. Kalau dia tanya berapa jumlah permen yang dibagikan ibunya, berarti dia mencari S6-nya. Penjumlahan ke 6 bilangan atau ke 6 deret atau ke 6 angka yang mau dibagikan, permen yang dibagikan ke anaknya. Jadi di sini jelas semakin muda usia anak maka semakin banyak permen yang diperoleh. Jika permen yang diterima pada anak ketiga, berarti kita bisa anggap itu U3 ya. Itu 25. Ini merupakan aritmatika, deret aritmatika. Jadi kalau kita jabarkan, U3 itu A tambah 2 beda. Nilainya adalah 25. Terus kemudian anak kelima. Berarti kita bisa anggap aja U5. Itu sama dengan 43. Atau A tambah 4 beda. Kesalahan kalian di sini banyakan itu mengurangkannya salah ya. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan, ini kurang ke atas saja, terbalik aja ngurangnya. Biar nggak negatif kan, kurangnya terbalik aja. Jadi nanti di sini A kurang A habis, 2B kurang 4B jadi min 2B. Ini minus juga, tapi yang kalian kurangkan adalah 43 kurang 25. Itu 18 kan. Jadi dia min 18. Jadi bedanya didapat adalah min 18 dibagi min 2 sama dengan 9. Dapat bedanya 9. Pilih salah satu persamaan ini. Persamaan yang pertama atau kedua. Ini tadi persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang kedua. Pilihlah persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai A-nya. Berarti A tambah 2 kali bedanya 9 sama dengan 25. Berarti A sama dengan 25 dikurang 2 kali 9 18. Berarti dapat diperoleh A-nya sama dengan 7 ya. Oke, udah dapat B-nya, udah dapat A-nya, tinggal cari aja nih S6-nya. Rumusnya yang tadi ya, N per 2. 6 per 2. 2A 2 kali 7 tambah N kurang 1. 6 kurang 1 kali bedanya 9. Berarti ini kalau kalian sederhanakan menjadi 3. 14 tambah 45. Ya, 5 kali 9, 45. Berarti 3 dikali 59 sama dengan 177 ya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Untuk soal nomor 3, ini geometri. Jadi barisan geometri atau deret geometri, gunakanlah rumus geometri. Oke ya, jadi ini merupakan deret atau barisan geometri. Jadi kita ilustrasikan aja seutas talinya. Misalkan panjangnya seperti ini. Kita potonglah dia menjadi barisan geometri. Pertama pendeknya segini. Kemudian ini seperti ini. Meningkat lagi seperti ini. Seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Dia akan menjadi 5 bagian. Jadi ini kita bisa hapus. Dia akan menjadi 5 bagian. Kita ilustrasikan. Ini adalah potongan yang pertama, U1. Ini U2.
ini U3, ini U4, ini U5. Jadi atau barisan geometri itu merupakan pola bilangan yang sifatnya perkalian ya, yang meningkatnya secara eksponen atau perkalian. Jadi diketahui di sini jelas adalah paling pendek. Paling pendek itu bisa kita nyatakan sebagai suku pertamanya atau A-nya yang nilai sama dengan 16 cm. Yang paling panjang, karena ini dibagi menjadi 5 bagian, berarti yang paling panjang adalah suku yang kelima. Nilainya adalah A dikali R pangkat 4. Ingat ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi A nya sama dengan tadi 16, R pangkat 4 nilainya adalah 81 tadi kan. Jadi kemudian kita dapatkanlah R pangkat 4 ini. R pangkat 4 kita bagikan 16 nya ke bawah menjadi 81/16. Kalau kita buat ke dalam bentuk bilangan berpangkat, 81 itu 3 pangkat 4, 16 itu 2 pangkat 4. Jadi bisa kita nyatakan R pangkat 4 sama dengan 3/2 pangkat 4. Pangkatnya 4-nya bisa sama-sama kita coret. Jadi kita bisa nyatakan rasionya dengan nilai 3/2. Setelah dapat rasio 3/2, tinggal ditentukan aja S5-nya ya. Ingat SN geometri adalah A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi S5-nya, ini jangan lupa rumusnya ya. Jadi S5-nya sama dengan A-nya tadi 16 suku pertamanya, R-nya 3/2 dalam kurung pangkat 5 kurang 1 per 3/2 kurang 1. 16. 3 pangkat 5 itu 243. 2 pangkat 5 itu 32 kurang 1 per 3/2 kurang 1 jadi setengah. Setengahnya ini kita naikkan ke atas. Jadi kita putar ke atas. 16 dikali. Ini samakan penyebut per 32. Anggap ini per 1 kan. Jadi 243 kurang 32 dikali 2/1. 16-nya bisa kita coret dengan 32. Dapat 2. 2-nya bisa kita coret lagi. Habis. Berarti tinggal kita kurangkan 243 dikurang 32. Yaitu nilainya 211 cm. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sin 135. Ini kalian ubah ke dalam bentuk sudut berelasi ya. Coba ini buka lagi catatan kalian ya. Pahami dulu lah ini dengan benar ya untuk di si trigono ini. Karena ini bakalan kalian ulangi terus nanti sampai kelas 3. Kalau kalian nggak kuat di sini nanti kalian bakalan kerepotan. Ya. Makanya apa tekankan berkali-kali, cobalah kalian pahami. Oke ya. Gunakan sudut relasinya dengan sudut 180. Jadi 135 ini kita bisa buat atau kita buat satu persatu pun boleh lah. Sama dengan sin 180 dikurang 45. 135 keluaran kedua. Ingat ya, ini keluaran kedua. Sin di keluaran kedua positif. Berarti nilainya positif sin 45. Berapa sin 45? Setengah akar 2. Kita cari lagi cos 300. Sama dengan cos 360 ya. Dikurang 60. Ingat,
relasi pengubahannya adalah 180 dan 360. Tujuannya biar apa? Biar fungsinya nggak berubah. Jadi cos tetap fungsi cos. Ini keluaran keempat ya. Ini di keluaran keempat. Nilai cos positif. Berarti cos 60 aja. Nilainya setengah. Kemudian cos 315 sama dengan cos 360 dikurang 45 sama dengan positif cos 45 sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin 150 sama dengan sin 180 dikurang 30. Ini juga di keluaran kedua ini. Jadi sin di keluaran kedua positif. Sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Kemudian kita bisa cari sin 90 derajat. Sorry, ini nggak perlu dicari ya. Sin 90 derajat itu kan istimewa. Jadi nggak usah pakai relasi, tinggal kita cari yang tangen 135 sama dengan tan 180 dikurang 45. Oke ya, perhatikan ini kuadran kedua juga. Jadi kita bisa anggap tan di kuadran kedua negatif. Tan 45. Tan 45 nilainya 1. Jadi min 1 ya. Jadi nilai yang tadi yang ini sama dengan sin 135 ini setengah akar 2. Kemudian cos 300 setengah kurang. Kemudian cos 315 setengah akar 2 dikali setengah per tangen sin 91 dikurang tangen 135 min 1. Jadi kalau ini kita kalikan kan seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 2 per ini kalau dikalikan jadi tambah 1 tambah 1 2. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 2 kan 0 per 2. Jadi jawabannya 0 per 2 itu adalah 0. Oke ya, nanti nih coba kalian latih-latih terus lah ya untuk yang nilai dari relasi ini ya. Kita lanjut. Oke, soal nomor 5. Suatu segitiga ABC panjang rusuk AB-nya adalah 13, BC-nya 12 dan AC-nya 5. Oke ya. Ini sebenarnya kok di kalangan soal matematik atau di soal matematik ini adalah soal angka-angka yang sering dikatakan adalah triple Pythagoras ya. Jadi triple Pythagoras adalah nilai 3 sisi pada segitiga siku-siku ya. Itu biasanya yang kita gunakan adalah 3, 4, 5 dan kelipatannya. Jadi dia bisa menjadi kelipatannya jadi 6, 8, 10. Bisa juga 9, 12, 15. Bisa juga 16, 20. 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Ini bisa banyak ini angka nanti. Jadi kelipatan dari 3, 4, 5 inilah basicnya. Jadi kalau ada yang pasti sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi ini sisi panjang ini. Ini dua sisi yang lainnya. Bisa ya ditangkap ya. Contoh lain lagi triple Pythagoras itu adalah yang tadi di soal ini 5, 12, 13 dan kelipatannya. Jadi bisa aja 10, 24, 26. Bisa 15, 36, 39 dan seterusnya ya. Terus kemudian ada juga 8, 15,
17 dan kelipatannya. Ada juga 20, 21, 29 dan kelipatannya. Ada juga 7, 24, 25 dan kelipatannya. Ada juga 9, 40 dan 41 dan kelipatannya ya. Jadi kalau kalian ingat trio Pitagoras ini adalah nilai sisi untuk segitiga siku-siku ya. Jadi ini bisa bilang A-nya. Ini A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya. Ini sisi A-nya, sisi B, ini C-nya. Dimana C-nya sisi miring, merupakan sisi paling panjang. Kalau kalian bisa ingat trio Pitagoras ini sangat cukup membantu nanti dalam pengerjaan soal matematik. Di soal di materi apapun nanti kalau misalkan keluar pada segitiga, ini cukup membantu. Kalian nggak perlu melakukan perhitungan pakai Pitagoras lagi ya. Oke ya. Terus kemudian di soal ini, karena kita udah ketahui ini adalah merupakan triple Pitagoras, jadi kita bisa nyatakan bahwa AB ini merupakan sisi miringnya. Karena nilainya paling besar dari ketiga sisi ini kan. Sisi miring itu merupakan sisi paling panjang, sisi yang nilainya paling besar. Jadi kita bisa nyatakan di sini 13-nya ada di sini. 12 sama 5-nya bebas. Kalau kita buat di sini 12-nya, berarti di sini 5-nya. Kemudian tentukan sisinya. Ini tadi A. Ini B. Berarti jelas ini C-nya. Ya kan? AB 13, BC 12, AC 5. Udah sesuai. Tinggal cari nilai sudut yang kita mau. Pertanyaan yang kita butuhkan. Oke ya. Jadi sekan A. Sekan itu adalah perbandingan sisi miring per sisi samping dari sudut A. Sudut A itu di sini. Jadi miringnya jelas ini 13, ini miring. Jadi miringnya 13, sampingnya di sebelah sudut 5. Kemudian kosekan B. Ini sudut B-nya. Kosekan itu sisi miring per sisi depan dari si B. Jadi miringnya 13 sama juga. Depannya 5. Kalau kalian jumlahkan, penyebutnya kan udah sama-sama 5. Nggak usah samakan penyebut lagi. Jadi penyebutnya udah sama-sama 5. Pembilangnya tinggal dijumlahkan. Jawabannya seperti ini aja ya. Jadi nggak perlu lakukan pembagian. Jadi langsung aja 26/5. Bisa dipahami ya. Jadi ingat tadi trik Pitagoras tadi. Itu bakalan cukup membantu kalian. Ini tambahannya untuk latihan kalian. Apabila pada suatu daerah aritmatika suku yang kedua. Ini sama aja pengerjaannya. Jadi suku kedua itu kan 12. Ingat aritmatika. A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A tambah B sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. U5 27. Itu A tambah 4 beda. 27. Persamaan yang kedua. Kita kurangkan. Habis. B dikurang 4B min 3B. 12 dikurang 27. Kalau susah kalian berpikir mengurangkannya, pengurangan terbalik aja. 27 kurang 12. Kan dapat 15 kan. Tapi ingat tadi minus. Jadi B-nya min 15 per min 3. Bedanya 5. Setelah bedanya 5, tinggal cari A-nya. A tambah B sama dengan 12 kan. Berarti A tambah 5 sama dengan 12. Berarti A sama dengan 12 kurang 5. 7. Kemudian tinggal cari apa yang ditanya. Suku yang ke-20.
U20 itu kan sama dengan A tambah 19 beda. Berarti A nya itu 7 tambah 19 kali 5 sama dengan 7 tambah 95 sama dengan 102. Itu suku yang ke-20 ya. Suku ke berarti ini UN. Jumlah N suku pertama berarti ini SN. Jadi S20 sama dengan 20 per 2 2A 2 kali 7 tambah 19 tambah N kurang 1 ya. Jadi 20 kurang 1 19 kali bedanya 5 sama dengan ini 10. 14 tambah 95 berarti 10 dikali 109 sama dengan 1090. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti untuk nomor 7 itu bisa latihan sendiri. Itu udah soal-soal yang untuk bulanan pertama ya. Itu soal bulanan pertama kalian boleh latihan sendiri ya. Ini juga harus kalian kerjakan ya, untuk sebagai tiket kalian untuk bisa mengikuti atau melakukan ujian remedialnya ya. Oke, nomor 8. Dalam suatu ruangan terdapat 15 baris kursi. Jadi ini kayak seperti kalian nonton bioskop. Jadi yang paling depan itu jumlahnya sedikit kan. Makin ke belakang melebar, dan seterusnya ke bawah melebar nanti. Di mana baris berikutnya terdapat lebih 2 kursi. Berarti setiap baris ini bedanya itu 2. Nah, ini udah dapat nih bedanya. Lebih banyak daripada barisan depannya. Jumlah kursi pada ruangan itu. Paling depan itu berarti U1-nya. Suku pertamanya kita dapatkan 23. Bedanya 2. Dia nanya jumlah 15 baris kursi itu. Berarti dia nanya S15. Kita udah ada A-nya. Udah ada bedanya. Tinggal cari S15 saja. N per 2. 2 kali A 23. N kurang 1 berarti 14 kali bedanya 2. Sama dengan 15 per 2. 46 tambah 28 sama dengan 15 per 2 dikali 74. Ini coret dapat 37. 37 dikali 15. Jadi jawabannya ini 505 ya. Oke ya. Untuk nomor 9 nanti kalian bisa kerjain sendiri. Atau nggak apa-apa lah, biar Bapak bantuin kerja dulu lah. Hasil produksi perusahaan jam dinding ini merupakan soal ujian tahun lalu ya. Sepertinya Bapak juga ada bahas pada video sebelumnya. Ya nanti kalian, atau ini nggak apa-apa lah, sebagai latihan kalian boleh kerja sendiri ya. Ya, tapi nanti ini juga diikut sertakan untuk dikumpul ya. Sama nomor 10. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon menara yang berjarak 4 akar 3. Jadi di sini kalau ada nih orang, dia mengukur menara. Misalkan gini. 4 akar 3 dari ini, berarti ini 4 akar 3. Terus antara mata dengan puncak pohon tersebut membentuk sudut elevasi 30 derajat. Oke ya. Jadi ditanya di sini berapa tinggi pohonnya lah. Jadi kita anggap aja siswa itu tingginya 160 cm. Jadi tinggi pohon kan dari sini ke sini ya. Jadi kita carilah tinggi sini X nih. Kita pakai tangen aja ya. Tangen 30 sama dengan depannya. Depan per samping. X per 4 akar 3. Berarti X sama dengan
4 akar 3 dikali tangen 30. Itu 1/3 akar 3. Oke ya. Jadi akar 3 kali akar 3 jadi 3. 4 dikali 3 kali 1/3. Kita coret. Kita bakalan dapat nilai X sama dengan 4 meter. Jadi tinggi pohonnya itu sama dengan X ditambah tinggi si anaknya 1,6 meter. Jadi 4 tambah 1,6 sama dengan 4,6 meter. Oke ya, jadi itu aja untuk soal latihan kalian. Jadi dimohonkan kalian betul-betul serius, karena ini merupakan kesempatan terakhir kalian untuk memperbaiki nilai kalian untuk ujian semester kali ini. Jadi tolonglah betul-betul kalian serius ya, untuk semuanya kelas 10 ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung lemparkan aja di kolom komentar, atau kalian langsung chat bapak aja boleh. Oke ya, thank you ya, semoga kalian berhasil untuk ujiannya.